Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya membantu untuk memberikan informasi buat teman-teman semua yang teman-teman saat ini mungkin yang baru lulus sekolah, yang ingin cari kerja. Nah, teman-teman harus paham dan harus mengetahui rata-rata untuk perusahaan agar bisa melihat kita sebagai pelamar atau sebagai orang yang melamar pekerjaan agar mengetahui apakah ada tindak kriminal atau ada histori kriminal atau tidak. Nah, itu salah satu mengetahuinya adalah dengan kita membuat SKCK. Nah, SKCK ini bisa dibilang bikinnya cukup mudah. Tinggal datang saja ke Polsek atau ke Polres atau ke Polda. Nah, tapi sebenarnya SKCK ini banyak halnya, teman-teman. Ya, surat berkelakuan baik ini jadi selain untuk melamar pekerjaan, ada juga untuk bukan administrasi administrasi tempat kerja kita. Sebagai contoh, andaikan kita sudah kerja tapi dari perusahaan kita meminta untuk surat kelakuan baik kita. Nah, kita tinggal bikin saja. Jadi nanti status di SKCK itu bukan untuk pelamar pekerjaan, ya. Ada juga nih teman-teman semua yang ingin berpergian ke luar negeri mungkin, atau ingin bekerja ke luar negeri. Nah, itu untuk SKCK-nya itu berbeda, teman-teman. Jadi SKCK-nya itu tidak melalui Polsek, pendaftaran atau Polres, itu biasanya langsung ke Polda atau ke Polri. Jadi pembuatannya mungkin mekanismenya nggak jauh beda, hanya saja untuk penempatannya atau kita datangnya itu berbeda, ya. Jadi fungsi SKCK itu banyak sebenarnya, teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, saya ingin bantu informasikan yang mungkin kalian yang belum tahu atau yang ingin cari-cari tahu sekarang ini ya, untuk membuat SKCK. Yang pertama, teman-teman tidak perlu lagi datang ke RT RW untuk membuat, atau kelurahan untuk membuat surat rujukan. Itu nggak perlu lagi, ya. Nggak perlu bikin surat pengantar atau surat rujukan. Jadi teman-teman, yang pertama lengkapi seperti foto 4x6 berwarna. Lebih bagus sih menurut saya berwarna merah, ya. Backgroundnya background merah 4x6. Tampilan segini saja, teman-teman, berpakaian rapi. Rapi itu dengan bisa dibilang di foto itu teman-teman pakai baju baju berkerah atau kemeja lah, kemeja pendek, kemeja panjang, bebas pokoknya, ya. Jadi fotonya background merah, ukuran 4x6 dengan berpakaian kerah atau mungkin pakai menggunakan kemeja. Nah, itu sediakan saja, teman-teman. Biasanya diminta hanya 2 atau sebenarnya 4, bawa saja, cetak saja 6 buat pegangan aja, karena kan juga nanti teman-teman juga untuk foto itu juga bakalan kepake juga. Nah, untuk yang berikutnya, teman-teman sediakan bawa aslinya, ada KTP, ada juga seperti kartu keluarga, juga akte kelahiran, ya. Jadi bawa 3 tersebut, itu bawa aslinya dan fotokopinya. Bawa saja, sebenarnya yang diminta itu adalah untuk fotokopiannya, tapi dibawa saja untuk pegangan saja, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya untuk dokumen yang diperlukan itu hanya itu saja. Fotokopinya bikin saja dua buat pegangan teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman, untuk itu adalah untuk proses pendaftaran dari baru untuk membuat pengajuan SKCK. Mau SKCK seperti apa namanya, pelamar pekerjaan atau administrasi di tempat kerja, untuk ibaratnya laporan untuk di tempat kerja, seperti itu. Tapi kalau untuk yang di pembuatan paspor itu berbeda lagi, teman-teman. Nanti mungkin next berikutnya kita coba bahas, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, jadi cukup datangnya untuk ke Polsek dan ke Polres saja. Itu cukup, paling dekat-dekat dari tempat kalian. Tapi saya sarankan teman-teman datang ini ke tempat satu kota, teman-teman, atau selalu dengan domisili teman-teman. Sebagai contoh, andaikan teman-teman tinggal di wilayah Jakarta Timur, ya, ya datang saja ke wilayah Polsek atau Polres Jakarta Timur. Cukup jelas, teman-teman, ya. Nah, di sana tuh nanti teman-teman biasanya untuk pendataannya, datang ke Polsek atau Polres itu biasanya nanti ada cap jari. Cap jari
Itu yang bikin lama sebenarnya, kita nunggu satu-satu tuh jarinya dicap cap 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 cap, di ibaratnya dia ada cap jari kita lah. Itu yang bikin lama. Jadi sebenarnya nggak lama banget sih sebenarnya, proses cepat kok, mungkin yang agak sedikit menunggu ngantri saja. Jadi teman-teman, itulah adalah informasi yang bisa saya bantu sampaikan. Semoga untuk video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini bingung atau mungkin sedang mau ngajuin proses pembuatan SKCK. Semoga untuk videonya bermanfaat ya. Ya deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.